Halo partners, selamat datang di Poin Merbabu Insight. Kali ini kita akan belajar tentang topik emosi, khususnya bagaimana cara mengendalikannya. Sebelum membahas pengendalian emosi, perlu diketahui dulu partners apa itu emosi. Berdasarkan American Psychological Association atau APA, emosi adalah pola reaksi yang kompleks karena terbentuk dari elemen pengalaman, perilaku, serta psikologis. Jadi, emosi itu lebih berkaitan pada bagaimana individu menghadapi situasi atau persoalan yang penting bagi individu secara personal. Lalu, apa bedanya emosi dan perasaan atau feelings? Perasaan merupakan hasil dari emosi itu sendiri dan dipengaruhi oleh faktor seperti kenangan, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi, perasaan itu seperti hasil akhir dari pengalaman emosional. Contohnya, ibu memarahi anak ketika mendapatkan nilai jelek di sekolah. Secara spontan, anak mengalami pergolakan emosi seperti terkejut, kecewa, malu, atau marah. Sehingga perasaan yang dihasilkan dalam diri anak dan yang ditunjukkan adalah sedih dan menangis. Karena merupakan pola reaksi yang kompleks, emosi berkaitan dengan bagaimana cara mengendalikannya, khususnya emosi negatif. Nah, dalam buku Hemin Sunim yang berjudul The Things You Can Only See When You Slow Down, How to Be Calm and Mindful in a Fast-Paced World ini, terdapat insight menarik yang membahas mindfulness dan forgiveness sebagai cara mengendalikan emosi negatif. Sekarang, yuk simak pembahasan tentang mindfulness dari Kak Gaby. Nah, di mindfulness ini tuh di essay pertamanya adalah bahkan dia bilang kayak be friend with your emotion, kayak jadi teman emosi diri kamu sendiri gitu. Padahal sebenarnya aku tuh kadang gak suka sama emosi aku karena gak nyaman ya. Ada emosi sedih, kalau yang emosi-emosi negatif tuh kayak sedih, terus terluka kayak gitu, aku tuh gak nyaman sama emosi yang kayak gitu. Aku suka emosi yang bahagia, yang senang, yang positif lah emosinya gitu, karena itu menyenangkan ya. Tapi buku ini tuh malah ngajak kita untuk kita be friend sama emosi kita apapun itu. Mau emosinya itu negatif, mau emosinya positif, itu kita temenan sama diri kita sendiri. Terus dia tuh bilang sama kita berulang kali bahwa kayak kita tuh harus self-awareness. Jadi kita self-awareness-nya harus tinggi. Kita harus aware diri kita sendiri itu sebenarnya ngerasain emosi apa sih yang sekarang ini lagi dirasain kayak gitu. Karena bisa aja sebenarnya kita nih ngerasa marah sama orang, kita marah. Tapi sementara kalau kita take a step back, kalau kita lihat, oke, itu sebenarnya kita nggak marah sama mereka, sebenarnya kita terluka sama apa yang mereka lakuin ke kita. Atau misalnya kita marah, tapi sebenarnya ketika kita dalemin lagi emosinya, aku tuh nggak ngerasa marah, aku malu aja, terus makanya aku jadinya akhirnya marah kayak gitu. Wah, ternyata salah satu cara mengendalikan emosi negatif dari mindfulness adalah dengan berteman dengan emosi tersebut dan mengobservasi akan apa yang sebenarnya dirasakan. Yuk coba cek pembahasan berikutnya tentang forgiveness dari Kak Gaby. Henim Sunim tuh ngajarin kita untuk kayak, itu susah, itu memaafkan itu susah, tapi ketika kita mencoba untuk memaafkan mereka, kita tuh membebaskan diri kita sendiri dari emotional baggage itu ke orang tersebut. Dan kayak kita cuma lebih tenang kayak gitu. Jadi dia tuh bilang kalau pasti awalnya kita marah, tapi coba dibiarinin dulu. Coba kayak tadi di bab 2 dia bilang coba take a step back, kita observasi dulu, tenangin dulu. Nanti ketika kita udah marah, kita visit lagi si emosi marah itu. Kayak kita lihat sebenarnya aku tuh marah sama orang ini tuh karena apa ya alasannya kayak gitu. Terus kita jadinya akhirnya nemukan stresornya. Misalnya kayak aku marah sama Echa karena ternyata aku nggak suka kalau Echa tuh nggak teliti kayak gitu. Dan ketika kita memahami si stresor itu, ya udah nggak apa-apa, aku memaafkan hal itu dan gimana nih caranya supaya aku terhindar nih, supaya aku nggak marah lagi sama Echa dengan hal yang sama kayak gitu. Jadi dia ngajarin bahwa memaafkan tuh bukan buat diri kita, tapi bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri juga loh kayak gitu. Terus, ada gak sih cara yang bisa kita praktekkan untuk melepaskan emotional baggage yang memang membekas banget? Cara aku dealing with emotionnya itu adalah caranya ya aku keluarin dulu emosinya. Ketika aku sedih dulu, aku nangis dulu, makan, nangis gitu. Aku sih nangis. Terus nanti ketika udah ngerasa oke, udah lebih tenang dari nangisnya, baru
berusaha learn to accept it sih, kayak gitu. Karena sebenarnya kadang tuh kita nggak punya pilihan lain gak sih selain kuat gitu, dan selain nggak kenapa-napa kayak gitu. Kadang-kadang ya, kadang nggak, tapi nggak semua hal dalam hidup. Menarik banget ya partners penjelasannya. Ternyata, menurut Hemin Sunim, salah satu cara pengendalian emosi negatif dibagi dalam pembahasan mindfulness dan forgiveness. Mindfulness ini adalah cara untuk menerima emosi dengan cara berteman dengan emosi tersebut dan mengobservasi akan apa yang sebenarnya dirasakan. Sedangkan forgiveness ini menjadi implementasi ketika emosi menghadapi situasi sulit seperti konflik dengan orang lain. Pengendalian emosi negatif yang ditawarkan dalam forgiveness adalah forgiving people, reflect atau observe untuk tidak membenci diri sendiri dan untuk memperbaiki diri, dan forgiving ourselves. Nah, gimana? Apakah video ini bermanfaat buat partners? Kalau partners masih penasaran dengan emosi dan cara mengendalikan emosi negatif, partners bisa menonton lebih lengkap diskusi Kak Gaby dengan Partner Inc. mengenai buku Hemin Sunim terkait emosi di video live streaming Merbabu Talks edisi Februari 2021, Value Your Inner Self. Yuk subscribe channel YouTube kami dan like video ini. Partners juga dapat mengunjungi media sosial dan website kami untuk konten pengembangan diri serta informasi mengenai program-program kami. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video Poin Merbabu Insight Series selanjutnya.